Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Keringat dingin mengalir di wajah Bo Yuqing saat dia berlutut dengan plop dan berteriak, "Tuan, muridmu salah, selama bertahun-tahun, setiap kali saya memikirkan hal ini, saya merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga saya ingin mati. Bangun, ini juga salah tuanmu karena tidak memberitahumu rencananya sebelumnya," kata Yu Shengfeng, "kamu dimanfaatkan olehnya, saya tidak ingin memperingatkan musuh, tetapi saya tidak berharap Lu Chongzi begitu berani dan cerdik sehingga dia bisa mematahkan pengaturan saya dan akhirnya membalikkan keadaan." Selain dinginnya di matanya, ada juga kesuraman yang tidak biasa, seolah-olah dia sangat takut pada murid ini. Bo Yuqing menangis sedih. Saat itu, Lu Chongzi datang dengan tergesa-gesa dan memberi tahu saya bahwa sesuatu telah terjadi pada Tuan, itu sebabnya saya mengikutinya untuk menerobos susunan. Saya tidak menyangka akan merusak rencana besar Tuan. Kemudian, ketika saya melihat guru bergerak dan mempercayai kebohongannya, saya berpikir bahwa guru telah disihir oleh Aegirin dan bahwa indera ilahinya tidak lagi jelas. Jadi, saya membuat langkah tergesa-gesa, menghasilkan penyesalan 1000 tahun. Yu Sheng dengan dingin mendengus, "Aku tahu karaktermu dengan sangat baik, meskipun Anda agak pintar, Anda setia dan tidak akan mengkhianati saya, kalau tidak, bagaimana aku bisa mengampuni hidupmu?" Petik 2. Guru baru saja mengatakan itu adalah pengaturan yang disengaja saat itu. Bo Yuqing bertanya. Murid Yu Shengfeng sedikit menyusut saat dia mengangguk, "Saya sudah lama memperhatikan bahwa Lu Chongzi memiliki niat jahat, jadi saya telah waspada terhadapnya, saya tidak berharap dia waspada terhadap saya terlebih dahulu." Dia melirik Bo Yuqing dan berkata, "Masalah ini harus dimulai dari bagian Nisi ini, ketika saya mendapatkan batu ini, saya sangat gembira dan membenamkan diri di dalamnya, ingin memperbaikinya dan mencapai tubuh yin yang ekstrim, tetapi tahukah Anda bahwa dalam catatan dan wawasan yang ditinggalkan oleh leluhur, dengan jelas menyatakan bahwa dua batu pelangi tidak dapat disempurnakan, dan hanya ada satu cara untuk melakukannya. Namun, saya terlalu bangga untuk percaya pada hal-hal seperti itu, oleh karena itu, saya menyempurnakannya selama 10 tahun tanpa kemajuan apapun, saya tidak punya pilihan selain mempercayainya." "Berapa 10 tahun hidup yang harus kamu siakan?" Yu Shengfeng berkata sambil menghela nafas. "Apa?" Bo Yuqing sedikit bingung, "Bukankah guru baru saja mengatakan hanya ada satu cara?" Petik 2. Yu Shengfeng berkata, "Itu benar, satu-satunya cara adalah dengan berkorban. Menggunakan kematian untuk menyempurnakan kedua batu itu, meskipun mereka dapat menyatu, tidak ada kekuatan hidup yang tersisa, hanya untuk membantu orang lain." Ekspresi Bo Yuqing tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut saat dia berteriak, "Mungkinkah, Zhen?" "Zhen?" Yu Shengfeng mengangguk dan berkata, "Itu benar, aku tahu bahwa kamu sedang mengembangkan teknik pengorbanan kematian, hehe, Lu Chongzi pasti telah mengajarimu ini, kan?" Wajah Bo Yuqing pucat, dan selain kekosongan di matanya, ada juga kemarahan yang luar biasa. Dia mengepalkan jari-jarinya dan berkata dengan dingin, "Lu Chongzi, kamu harus mati." Yu Shengfeng tertawa, "Anda tidak bodoh, Anda pasti sudah lama berhenti memurnikan, jika tidak, Anda akan mati sejak lama." Bo Yuqing terdiam, jika bukan karena fakta bahwa itu dia telah berada di Pulau Xian Kong selama bertahun-tahun dan memiliki senjata Sein Ru Aku. Mendengar bahwa itu terus-menerus membocorkan kekuatan suci untuk menekan luka-lukanya, dia akan mati sejak lama. Yu Shengfeng tertawa, di antara generasi pelayan iblis sebelumnya, hanya Grandmaster Yu Yixian yang telah mengembangkan teknik pengorbanan kematian ini, itu bisa dianggap sebagai berkah bagi generasi mendatang. Saat itu, saya sudah tahu di mana Grandmaster bersembunyi, tetapi saya tidak pergi mencarinya, ini karena penolakan terhadap tubuh yang kerasukan sangat besar, dan sangat sulit untuk sepenuhnya menyatu dengannya, kecuali jika kamu melahap jiwa pihak lain juga, kian-kian. Tubuh Bo Yuqing gemetar dan dia berkata dengan ketakutan, "Maksud guru adalah Wufu?" Mata Yu Shengfeng menjadi dingin saat dia berkata dengan suara dingin, "Itu benar, itu sebabnya saya memilih Lu Chongzi untuk menjadi pengorbanan. Mereka ingin dia berkultivasi ke tahap akhir dan pada saat hidup dan mati,
mereka ingin dia memiliki tubuhnya dan melahap jiwanya. Dengan cara ini, saya akan menjadi satu-satunya dalam sejarah yang mengolah tubuh dewa polaritas ganda. Dia berkata dengan dingin, selain itu, kekuatan jiwa Lu Chongzi sangat kuat, ini akan sangat bermanfaat bagi saya jika saya melahapnya. Selain itu, saya sudah sangat waspada terhadap orang ini, itu membunuh 3 burung dengan 1 batu. Sayang sekali dia jauh lebih kuat dari yang saya harapkan. Tubuh Bo Yuqing menjadi dingin ketika dia mendengar ini, hanya merasakan kedinginan. Dia selalu berpikir bahwa Lu Chongzi telah menipu tuannya dan membunuh leluhurnya, dan dia telah ditipu untuk menjadi kaki tangan. Sekarang setelah dia mendengarnya, situasi Lu Chongzi bisa dimaafkan. Yu Shengfeng menatapnya dengan dingin dan berkata, di dunia ini, kekuatan saja tidak cukup untuk mengamuk, kebijaksanaan dan bakat juga sangat penting. Dalam hal kecerdasan, Anda jauh lebih rendah dari Lu Chongzi. Dalam ratusan tahun terakhir, satu-satunya orang yang dapat disebut sejajar di mataku adalah Li Yunxiao ini. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bo Yuqing menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu banyak rahasia Yunxiao, dan dia ragu-ragu apakah akan memberitahunya atau tidak. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya terdiam. Yu Shengfeng tidak tahu apa yang dia pikirkan dan melanjutkan, aku akan membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Mulai sekarang, kamu akan mengikuti perintahku dan berurusan dengan Lu Chongzi bersama-sama. Jangan mengeluarkan batu neon di tubuh Anda untuk saat ini, atau itu akan merusak tubuh dan kultivasi Anda. Aku akan mengajarimu 1 set seni bela diri yang dapat menekannya untuk sementara dan juga menggunakan sedikit kekuatan Aegirin. Terima kasih, Tuan, kata Bo Yuqing, sangat gembira. Yu Shengfeng mengangguk dan mulai mengajar. Saat ini, Yun Xiao juga sedang memulihkan diri di ruang rahasia kabin. Dalam perjalanan ke sini, dia telah mengamati segel di dantiannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berani memindahkannya sama sekali karena dia tidak percaya diri untuk memecahkannya. Dia mengeluarkan slip jade, meletakkannya di dahinya, dan memindainya dengan indera ilahi. Dia segera mengerutkan kening. Slip giok ini diam-diam diberikan kepadanya oleh Qiu Muji di sepanjang jalan. Itu berisi rencana untuk bekerja sama dan melarikan diri. Dia berpikir keras, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri dari ahli transendensi ilahi. Selain itu, segel di dantiannya tidak bisa dilepas, tidak ada gunanya melarikan diri. Dia ingat bahwa itu selama pelelangan, benih petir ungu di dantiannya telah melanggar batasan dengan sendirinya. Kali ini, sepertinya tidak ada reaksi. Ini juga membuktikan bahwa pembatasan yang ditempatkan Chu Shengfeng luar biasa. Orang harus tahu bahwa orang ini adalah sosok legendaris, penguasa kepala lautan formasi jiwa. Bahkan jika dia pulih ke kekuatan puncaknya dari kehidupan sebelumnya, dia tidak akan berani meremehkannya. Yun Xiao merenung sejenak. Setelah menghafal isi slip giok, dia menghancurkannya dan memasuki tablet alam ilahi. Seruling Lingmu masih tergantung di kunci esensi iblis. Kepalanya menunduk, dan ekspresinya tenang, seolah-olah telah kembali normal. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dan hendak menarik kunci Vien ketika Lingmu tiba-tiba berkata, jangan bergerak, biarkan aku tetap berada di rantai ini. Maanya menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia berkata, bagaimana benda ini dibuat? Itu benar-benar menekan ki yang mengerikan batu pelangi di tubuhku. Aku khawatir aku tidak bisa menyimpan rantai ini, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam. Saya khawatir saya tidak bisa. Dia kemudian menjelaskan asal-usul kunci vitalitas iblis, garis keturunan pelayan iblis, dan masalah Ni Shengfeng. Lingmu tertegun sejenak sebelum dia berkata, aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Saat itu, ada terlalu banyak pelayan iblis, dan saya pikir saya membunuh mereka semua. Saya tidak menyangka masih ada ikan yang lolos dari jaring. Para pelayan iblis dikendalikan oleh tuan iblis mereka dan tidak bisa mengkhianati mereka. Mereka hanya bisa mewariskan teknik iblis mereka dan tidak lagi memiliki keinginan seperti itu. Ini adalah pencapaian besar untuk dapat menciptakan rantai seperti itu. Tuan Lingmudi, kata Yun Xiao, apakah Anda punya cara untuk mengeluarkan saya? Petik 2. Saya tidak tahu keadaan seperti apa, transendensi ilahi, itu, kata Lingmudi, tapi itu melampaui puncak bintang 9, dan aku tidak bisa mengalahkannya sekarang. Namun, jika kita bertarung sampai mati, dengan kekuatan abadi dari tubuh ini, Iblis Es Heart Flame,
banteng yang berpatroli di surgaku, dan menjadi 7 damas ilusion Green Nun, kita mungkin memiliki kesempatan. Lupakan saja, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, Yu Shengfeng tidak hanya seorang ahli transendensi ilahi, tetapi dia juga telah menyempurnakan tubuh yin yang ekstrim dari Aegirin, dia juga memiliki teknik iblis dan banyak senjata tingkat mendalam yang kuat, saya khawatir bahkan ahli transendensi ilahi biasa pun bukan tandingannya. Memurnikan Aegirin, itu tidak mungkin, Ling Mu terkejut dan menyangkalnya. Tidak ada yang mutlak di dunia ini, kata Yun Xiao, sebagai pelayan iblis, dia dapat menyempurnakan Vienlock, jadi bukan tidak mungkin baginya untuk menekan energi iblis dari batu pelangi. Mata kecil Ling Mu sedikit mengerut, jika itu masalahnya, itu mungkin bukan hal yang buruk, dia juga berpikir keras, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Aku benar-benar di ujung akalku sekarang, Yun Xiao menghela nafas, saya dikendalikan oleh pria ini, selain kunci esensi iblis, dia tidak bisa menyerahkan apapun yang dia inginkan. Mata Ling Mu bersinar dengan cahaya dingin, kuncinya adalah apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk membuka segel di tubuh Anda, ketika saatnya tiba, serahkan aku, dan aku yakin aku bisa menggunakan iblis es Heart Flame untuk melukainya ketika dia lengah. Apakah maksudmu pertempuran? Yun Xiao bertanya sambil berpikir. Dia tahu bahwa kamu memiliki iblis es Heart Flame dan betapa kuatnya itu, kata Ling Mu dingin, bagaimana dia bisa melepaskannya. Petik 2. Yun Xiao mengangguk, aku akan menggunakannya untuk menahan kota bulan merah untukku, sekarang, saya hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, aku akan mencoba memecahkan segel di tubuhku terlebih dahulu. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Ling Mu dan berteleportasi ke Gunung Hati Dalam, dia berkata, Saudara Gaohan, aku datang mengunjungimu lagi. Yuan Gaohan, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, perlahan membuka matanya. Aku benar-benar di ujung akalku kali ini, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, saya datang menemui Saudara Gaohan untuk melihat apakah ada solusinya. Yuan Gaohan menjawab dengan dingin, jalan buntu. Dengan senjata suci ini di tangan Anda tidak akan pernah menemui jalan buntu, untuk apa kamu ingin berbohong padaku? Katakan saja, artefak Sein sangat kuat, kata Yun Xiao, tetapi siapa yang bisa mengerahkan 100% kekuatannya? Petik 2. Yuan Gaohan memutar matanya ke arahnya dan berkata, saya khawatir tidak ada yang bisa memaksa Anda ke dalam situasi putus asa kecuali untuk penguasa bela diri bintang 9 puncak, bukan? Jangan bilang kamu diburu oleh Kaisar bela diri bintang 9 puncak. Saudara Gaohan, kamu benar, kata Yun Xiao, dia memang bukan penguasa bela diri bintang 9 puncak. Yuan Gaohan mendengus, lalu apa maksudmu dengan berada di jalan buntu? Jangan ganggu saya jika tidak ada apa-apa. Aku belum pernah melihat seseorang berkulit setebal kamu sepanjang hidupku. Wajahnya dipenuhi dengan amarah. Yun Xiao tersenyum kecut, jika dia adalah ahli bintang 9 puncak, saya tidak akan datang untuk mengganggu Anda, Saudara Gaohan, saya benar-benar beruntung kali ini, dan kemungkinan saya bertemu dengan transendensi ilahi PCU bahkan lebih kecil daripada bertemu hantu. Yuan Gaohan menatapnya untuk waktu yang lama sebelum berkata, kamu bermain denganku. Dia sudah memberlakukan mantra yang membatasi saya, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, saya di sini untuk meminta bantuan Anda, Saudara Gaohan, lihat wajahku yang pahit, apakah aku terlihat seperti sedang bermain-main denganmu? Dia menunjuk ke wajahnya. Yuan Gaohan menyapu indera ilahinya ke atas Yun Xiao, tetapi yang terakhir tidak memiliki pertahanan dan membiarkan indera ilahinya memasuki tubuhnya secara langsung, dia segera menemukan sesuatu yang aneh di dantiannya, dan ketika dia mengamatinya dengan hati-hati, wajahnya berubah. Dengan pikiran, Yun Xiao dengan lembut mendorong indera ilahinya menjauh dan berkata dengan santai, sekarang kamu percaya padaku. Wajah Yuan Gaohan semerah terong saat dia meraung, mengapa kamu selalu menimbulkan masalah? Anda bahkan berani memprovokasi transendensi ilahi. Kamu benar-benar mencari kematian. Aku baik-baik saja sendirian, kata Yun Xiao getir, dialah yang tiba-tiba muncul dan membuat saya lengah. Siapa orang ini? Yuan Gaohan bertanya dengan suara yang dalam. Masalah ini melibatkan terlalu banyak orang, jadi saya tidak bisa memberitahunya namanya untuk saat ini, kata Yun Xiao, singkatnya, dia dulunya adalah sosok yang mengguncang bumi, tetapi hanya sedikit orang yang tahu tentang dia sekarang.
Yuan Gaohan menjawab dengan dingin, untuk bisa menembus batas seni bela diri, siapa di antara mereka yang bukan orang yang menghancurkan bumi? Ada semua jenis teknik luar biasa di dunia di alam suci, ceritakan tentang latar belakang orang ini sehingga saya dapat menemukan rumusnya untuk Anda, kalau tidak, bagaimana saya bisa menemukan informasi di lautan teknik yang luas? Tapi masalah ini memang melibatkan terlalu banyak orang, kata Yun Xiao dengan serius, Anda harus membuat sumpah hati terlebih dahulu untuk tidak pernah mengungkapkan masalah orang ini. Dia membatasi Anda, namun Anda masih melindunginya. Yuan Gaohan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak melindunginya, Yun Xiao menggelengkan kepalanya, saya hanya takut dunia akan terlibat dalam kekacauan ini, yang secara langsung akan menghancurkan semua jenis situasi dan menyebabkan badai berdarah. Ini serius apa? Yuan Gaohan mengerutkan kening, aku benar-benar penasaran, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Dia segera bersumpah sehati. Apakah Anda masih ingat Gu Shengfeng? Tanya Yun Xiao, apakah Anda mengingatnya? Petik 2. Yuan Gaohan menghirup napas dingin dan melompat dari tanah, dia meraih Yun Xiao dan berteriak kaget, siapa yang kamu bicarakan? Apakah aku mendengarmu dengan benar? Yun Xiao menamparkan tangannya dan berkata, itu benar, dia adalah penguasa kepala alkimia dunia, Lu Chongzi, dan Presiden Laut Pembentukan Jiwa, dia adalah Chu Shengfeng. Yuan Gaohan tertegun sejenak, mungkin dia terlalu terkejut dan tampak sedikit mati rasa, dia berkata dengan linglung, bagaimana ini mungkin? Berapa umurnya? Bagaimana dia bisa masih hidup? Tidak hanya dia masih hidup, kata Yun Xiao, dia sudah sangat kuat, bahkan ketika saya berada di puncak saya di kehidupan terakhir saya tidak berani mengatakan bahwa saya memiliki kepercayaan diri untuk menang melawannya, dia memiliki kultivasi yang luar biasa, tubuh orang suci, seni tingkat atas, dan beberapa senjata tingkat mendalam yang sangat menakutkan, cek, aku khawatir hanya ada beberapa orang di dunia yang bisa mengalahkannya. Yuan Gaohan tidak percaya, bagaimana bisa seperti ini? Itulah kebenarannya, kata Yun Xiao, saya merasa bahwa dunia semakin kacau, jangan linglung, antu aku memikirkan cara untuk mematahkan batasan pada tubuhku. Yuan Gaohan kembali sadar dan berkata dengan suara yang dalam, jika itu teknik Sir Chu Shengfeng, saya khawatir tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghancurkannya, hanya kekuatan. Mengapa aku datang kepadamu jika aku ingin membuka segel dengan paksa? Kata Yun Xiao dengan pemarah, aku tidak ingin melihatmu, segel mantra ini disegel di dantian saya, jadi jika saya mematahkannya dengan paksa, itu pasti akan merusak lautan ki dantian saya, konsekuensinya akan sangat parah sehingga sulit untuk diperkirakan. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Yuan Gaohan bertanya, Sir Sun Shengfeng adalah sosok legendaris yang memiliki senioritas lebih tinggi dari tuanku, bagaimana kamu dan aku bisa memecahkan segel yang dia tanam? Dia sedikit marah saat dia menunjuk ke arah Yun Xiao dan memarahi, jika kamu tidak selalu menimbulkan masalah di luar, bagaimana kamu bisa memprovokasi Tuan Shengfeng? Mengapa dia tidak berurusan dengan orang lain, tetapi Anda? Yun Xiao menyentuh pangkal hidungnya dan berkata sambil tersenyum masam, aku benar-benar polos, dia benar-benar harus berurusan dengan saya, mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini, bantu aku memikirkan cara terlebih dahulu. Cara, aku hanya seorang alkemis kecil, bagaimana aku bisa memiliki kemampuan untuk mematahkan mantra pembatasan yang dibuat oleh Sir Hu Shengfeng? Wajah Yuan Gaohan dipenuhi dengan amarah. Saya ingat ada kemampuan ilahi di wilayah suci yang disebut seni pil asal hati ungu, kata Yun Xiao, itu dapat mengubah rumah ungu di dantian seseorang menjadi dinding besi, dan tidak ada yang bisa menyakitinya. Yuan Gaohan mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, apa kemampuan ilahi ini? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan saya tidak tahu apakah itu ada di wilayah suci, bagaimana kamu tahu? Yun Xiao tersenyum, saya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihatnya, sekarang saya mengingatnya secara tidak sengaja. Baiklah, aku akan memeriksanya untukmu sekarang, kata Yuan Gaohan, bahkan jika itu memang ada, saya tidak tahu apakah kita punya cukup waktu. Pergi, kata Yun Xiao. Keduanya duduk berhadapan, dan Yun Xiao mulai merencanakan bagaimana melarikan diri dari Yu Shengfeng. Di wilayah suci, Yuan Gaohan berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar dari pendeta spiritual, lalu mendarat di aula samping.
Kedua penjaga itu terkejut, setelah melihat wajahnya dengan jelas, mereka buru-buru memberi hormat dan mundur ke samping. Tiba-tiba, sesosok melintas di aula dan perlahan berjalan keluar. Tubuh Yuan Gaohan membeku, dan cahaya tajam melintas di matanya, Tuan Wei Qing. Jadi itu Tuan Yuan Gaohan. Wei Qing lah yang perlahan berjalan keluar dari aula, ekspresinya tenang, dan cahaya aneh melintas di matanya, mengapa Tuan Yuan Gaohan datang ke lautan paviliun buku? Saya sedang mencari beberapa informasi, kata Yuan Gaohan, Tuan Wei Qing jarang datang, apakah dia juga mencari informasi? Iya, Wei Qing menjawab dan berjalan keluar dengan tenang, Tuan Gaohan, silakan masuk. Yuan Gaohan tidak sopan, langsung berjalan melewatinya dan melangkah ke aula. Tiba-tiba, suara Wei Qing datang dari belakang, ngomong-ngomong, apakah kamu tahu keberadaan jiwa kedua Daren? Murid Yuan Gaohan berkontraksi, tetapi senyum segera muncul di wajahnya, sudah ada petunjuk, seharusnya segera. Oh. Jika ada berita, temukan sesegera mungkin, kata Wei Qing, saya juga menantikan terobosan Anda ke puncak seni Dao sesegera mungkin. Terima kasih atas perhatianmu, tuanku, kata Yuan Gaohan. Dengan itu, dia melangkah ke aula dan menghilang dari pandangan Wei Qing. Mata Wei Qing menyipit, setelah hening beberapa saat, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari aula. Tablet alam ilahi, di bawah inci gunung. Yuan Gaohan tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan ekspresi terkejut, aku menemukannya. Benar-benar ada teknik seperti itu. Wajah Yun Xiao berbinar dengan kegembiraan, dan matanya bersinar. Yuan Gaohan menatapnya dengan curiga dan berkata, saya tidak tahu dari mana Anda mempelajari teknik ini, tetapi dilarang keras mengajarkannya kepada orang luar di buku Paviliun Samudra Wilayah Suci, namun, situasinya mendesak sekarang, jadi saya akan membuat pengecualian untuk Anda. Katanya, cara hati ungu, dengan pil Zeng Yuan, tutup napasmu dan naik ke atas, Yuan Gaohan mulai mengajari mereka satu persatu. Saat dia mencoba memahami dan belajar, dia tidak bisa menahan keterkejutan. Metode ini sepenuhnya untuk mengolah lautan Qi dan Tian, membuatnya sekokoh benteng yang tak tertembus, itu adalah dasar dari semua teknik. Jika seorang seniman bela diri dapat mempelajari metode ini, kemampuan Dantian untuk menahannya akan lebih dari 100 kali lebih kuat. Dengan kata lain, ketika dia menyerap Qi vital, dia tidak lagi harus khawatir tubuhnya meledak dan sekarat, dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Ini juga berarti bahwa kecepatan kultivasinya akan sangat meningkat. Dahi Yuan Gaohan berlumuran keringat dingin. Pada awalnya, dia mengira itu adalah semacam teknik rahasia yang tidak jelas, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi teknik kultivasi yang begitu kuat. Dia mulai menyesalinya. Tapi sekarang setelah panah itu terbongkar, dia hanya bisa memaksa dirinya untuk membaca seluruh teknik. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan kontemplasi, dan kemudian dia mulai bermeditasi dan berkultivasi. Sejumlah besar energi spiritual berkumpul dari segala arah, selain diserap melalui pori-pori di tubuhnya, sebagian besar berkumpul langsung di dantiannya, membentuk pusaran nebula yang samar, seolah-olah ada binatang aneh di dantiannya yang langsung melahap energi spiritual. Yuan Gaohan tercengang, bahkan jika dia memiliki teknik inti batin Purple Heart, dia tidak bisa menahan siksaan semacam ini. Lautan Qi dantian Yun Xiao jauh lebih kuat dan lebih besar daripada prajurit biasa, dan sekarang itu seperti binatang buas yang menelan semua sungai dan samudra. Qi spiritual di sekitar tubuhnya berubah menjadi naga air dan mengalir langsung ke dantiannya, menakut-nakuti Yuan Gaohan sehingga dia terus mundur seolah-olah dia telah melihat monster. Ledakan. Setelah tinggal dalam keadaan menakutkan ini selama beberapa jam, suara teredam datang dari dantian Yun Xiao. Pusaran air muncul di atas dantiannya, berubah menjadi area ungu yang tersisa. Dia membuka matanya, dan kilatan petir muncul. Kekuatan spiritual di tubuhnya beredar dan menekan pembatasan itu. Ledakan. Ketika segel itu disentuh, kekuatan besar berfluktuasi, dan kekuatan besar yang menakutkan melesat keluar dari dantian Yun Xiao. Bahkan Yuan Gaohan bisa merasakan penindasan, dan dia berteriak kaget, Li Yun Xiao, kamu baik-baik saja. Petik 2. Wajah Yun Xiao mulai berputar dan berubah mengerikan, dan matanya bersinar dengan kilat dan guntur. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dengan cepat membuat segel tangan.
Sinar cahaya keemasan melesat keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tubuh emas transendensi berkepala 3 dan berlengan 6, setiap wajah mengerikan dan bengkok hingga ekstrim. Ledakan, bang, bang, ledakan, dantiannya tiba-tiba meledak, dan gelombang kekuatan menjadi ganas, mereka langsung meledak dari dalam dan meledak menjadi kabut berdarah. Apa? Yuan Gaohan terkejut, dan hawa dingin mengalir di punggungnya, sepertinya dia telah meremehkan kekuatan pembatasan, dengan dampak yang begitu besar, Yun Xiao mungkin benar-benar selesai. Puff! Ketiga wajah Yun Xiao batuk darah, dan tatapan galak berkedip di matanya, dia mengepakkan 6 tangannya dan meraung, tuan muda ini tidak percaya. Dia tiba-tiba mengaktifkan petir ungu di dantiannya, meskipun sangat lambat, itu menyebar sedikit demi sedikit perlahan, seluruh tubuhnya berubah menjadi kilat, petir menyambar dan guntur meraung di lautan Qi-nya, secara bertahap berubah menjadi ungu. Saat petir ungu berkedip, kekuatan pembatasan dikompresi, dan ruang menjadi semakin kecil. Tapi, begitu benih guntur ungu terpikir, itu tidak lagi berada di bawah kendali Yun Xiao, itu secara bertahap melahap tubuh guntur hijaunya dan berubah menjadi cahaya ungu. Tubuh Yuan Gaohan bergetar hebat saat dia merasakan kekuatan penghancur menyapu seluruh dunia. Rambut dan janggut Yun Xiao berdiri tegak, dan tubuhnya tertutup cahaya ungu, dia berbalik dan menatap Yuan Gaohan, lalu berkata sambil tersenyum masam, aku sudah terlalu jauh kali ini, aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Ini adalah artefak suci. Yuan Gaohan berteriak kaget, kekuatan dunia berada di bawah kendalimu, jadi bagaimana mungkin kamu tidak mengendalikannya? Kamu tidak mati di Gunung Tiandang, jadi jangan mati di sini. Aku tidak ingin mati, kata Yun Xiao dengan wajah pahit, saya akan mencoba. Pada saat ini, kekuatan pembatasan telah sepenuhnya dilahap oleh guntur ungu, tetapi itu telah memenuhi seluruh tubuh Yun Xiao, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali, dan sepertinya itu akan meledak. Dengan satu pikiran, seluruh tubuh Yun Xiao tampak setinggi 10.000 mil di langit. Keenam lengannya menari dengan liar dan teknik ilahi alam besar digunakan, langit berwarna keemasan dan dipenuhi dengan karakter kuno maha yang berkedip terus-menerus. Tiba-tiba, hati Yun Xiao tersentak seolah-olah dia telah menyadari, dia kemudian melakukan gerakan mantra aneh dengan tangannya. Karakter kuno berkedip-kedip dan berubah menjadi cahaya, mereka perlahan mengembun menjadi rantai besi emas yang membentang di langit dan mengikat anggota tubuhnya. Hualala, cahaya ungu berkedip-kedip dan rantai emas bergetar, muncul dan menghilang di udara. Seluruh rantai emas diciptakan oleh kekuatan alam di artefak suci, itu digunakan untuk menekan kekuatan yang melampaui aturan. Seluruh tubuh Yun Xiao diikat puluhan kali, dan dua ujung rantai lainnya memanjang ke jarak yang tak terbatas, seolah-olah tidak ada ujungnya. Setiap kali tubuhnya bergetar, sejumlah besar jimat batas akan dikirim, dan kekuatan penekan akan meningkat, petir ungu yang ganas itu sepertinya ditekan dan perlahan ditarik ke dalam tubuhnya. Yun Xiao sangat gembira, krisis secara bertahap diselesaikan, dan pemahamannya tentang tablet alam ilahi tampaknya telah banyak mendalam. Warna ungu di tubuhnya berangsur-angsur memudar, dan kekuatan baru menyembur keluar dari dantiannya dan bergegas ke anggota tubuh dan tulangnya. Kamu sudah maju. Yun Xiao tercengang, hukum langit dan bumi muncul di sekelilingnya dan perlahan bergabung ke dalam tubuhnya. Kaisar bela diri bintang 8 Qian. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh, meskipun dia gagal terakhir kali, kekuatannya jelas meningkat, sekarang, dia baru saja memasuki alam bintang 8, dan dia samar-samar menyentuh ambang bintang 9. Aku tidak peduli, itu adalah berkah terselubung, dia tidak hanya menjadi kaisar bela diri bintang 8, tetapi dia juga telah memadatkan rantai kekuatan alam ini. Yun Xiao mengepalkan tinjunya, dan rantai emas muncul di tangannya, berkedip-kedip dan berkedip-kedip. Dengan pikiran, rantai itu menghilang ke langit dengan mendesing. Yuan Gaohan berdiri di puncak gunung hati dalam dan melihat segala sesuatu di kejauhan, dia terkejut dan bergumam, dia bahkan tidak mati seperti ini, anak ini benar-benar diberkati oleh surga. Hahaha, tawa keras Yun Xiao datang dari langit, dan kemudian dia menghilang dalam sekejap mata. Saat berikutnya, dia muncul di ruang rahasia. Matanya berkedip dan cahaya kuning berkedip di ruang rahasia, dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan sebuah pesan dikirimkan ke telinganya. Pupil matanya sedikit berkontraksi,
dan dia merapikan tubuhnya yang acak-acakan sebelum membuka pintu dan pergi. Di aula utama halaman kecil, Yu Shengfeng sudah menunggu. Kalian berdua telah pulih dengan baik, dengan senyum di matanya, Yu Shengfeng melirik Yun Xiao dan Qiu Muji dan berkata, apakah kalian berdua sudah mempertimbangkannya? Dia duduk malas di atas, sama sekali tidak takut di bawah penindasan kekuasaan absolut. Wajah Qiu Muji sangat tidak sedap dipandang saat dia melirik Yun Xiao dengan tatapan yang sangat aneh di matanya, seolah-olah dia sedang meminta pendapat Yun Xiao. Mata Yu Shengfeng sedikit berbalik, senyum di bibirnya, dan dia tidak peduli sama sekali. Apakah kita masih punya pilihan sekarang? Yun Xiao bertanya dengan suara yang dalam. Wajah Qiu Muji berubah drastis, dan dia tampak terkejut dan marah, seolah-olah dia sangat marah dengan keputusan Yun Xiao. Yu Shengfeng memutar matanya ke arahnya dengan jijik dan tertawa, kamu pasti telah mencoba memecahkan segelnya, apa hasilnya? Tuanku, Anda adalah Tuan Lu Chongzi. Yun Xiao menghela nafas, bagaimana saya bisa mematahkan mantra pembatasan yang Anda tetapkan? Api hati iblis es itu ada di salah satu boneka saya tidak memiliki kemampuan untuk mengekstraknya, Tuhan, Anda bisa pergi dan menelitinya sendiri. Glabelanya berkedip, dan labu kecil Vajra langsung mendarat di depan Yu Shengfeng. Mata Yu Shengfeng bersinar dengan kegembiraan saat dia berkata, ini boneka ini. Saya masih mengingatnya. Ketika saya pertama kali melihat iblis es Heart Flame, saya benar-benar ketakutan. Dia melangkah maju dengan penuh semangat dan mengamati dengan cermat, tiba-tiba, ekspresi kecurigaan muncul di matanya, Li Yun Xiao, bonekamu tampak agak aneh. Tentu saja aneh, kata Yun Xiao, jika tidak, bagaimana bisa mengandung iblis es Heart Flame? Dia melambaikan tangannya dan rantai hitam muncul, dia melemparkannya dan berkata, Tuanku, ini adalah kunci esensi iblismu. Pupil Yu Shengfeng tiba-tiba menyempit, dan matanya meledak dengan niat membunuh saat dia menatap dingin ke arah Yun Xiao. Dengan senyum di wajahnya, Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan kunci esensi iblis menyebar di udara, berubah menjadi jaring laba-laba dan jatuh, langsung meretas kunci angin. Tubuh Qiu Muji bergetar, dan ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di matanya, dia mengepalkan tinjunya, dan lengannya berubah menjadi bulu emas saat tubuhnya mulai berubah. Yu Shengfeng tidak bergerak dari awal hingga akhir, membiarkan kunci esensi iblis mengikatnya, dia hanya melihat dengan dingin, dan sudut mulutnya melengkung menjadi cibiran, kalian berdua, aku benar-benar tidak mengerti, dari mana kamu mendapatkan kesempatan untuk menang. Yun Xiao juga terkekeh dan berkata, berkali-kali, itu layak untuk dicoba bahkan jika ada sedikit kesempatan. Tapi di mataku, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan, kata Yu Shengfeng. Belum tentu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, apalagi ada lebih banyak lagi, bahkan jika tidak ada kesempatan, dia harus bertaruh, siapa yang memintaku untuk menjadi begitu tangguh sehingga aku tidak bisa menjadi budak. Ngomong-ngomong, saya harus terima kasih, Sir, karena telah memberi kami waktu untuk bersiap. Yu Shengfeng menghela nafas, aku tahu bahwa seseorang sepertimu tidak akan tunduk kepada orang lain, kalau tidak kamu akan mengecewakanku. Terima kasih atas pujianmu, tuanku, kata Yun Xiao, saya tersanjung. Niat membunuh melintas di wajah Yu Shengfeng saat dia berkata, karena kamu telah memilih untuk mati, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus melepaskan seni ilahi yang memurnikan jiwa. Faktanya, tuanku dan aku tidak memiliki kebencian yang begitu besar, kata Yun Xiao, mengapa kita tidak mengubur kapak? Yun Xiao masih menyimpan secercah harapan, jika dia bisa menyelesaikan krisis langsung tanpa pertumpahan darah, dia secara alami akan menjadi pilihan terbaik. Senyum kejam muncul di wajah Yu Shengfeng saat dia berkata, dia terlalu jenius, ini sendiri adalah kebencian yang besar. Jika ada beberapa orang lagi sepertimu di seluruh ranah seni bela diri surgawi, bagaimana kita, yang biasa-biasa saja, bisa hidup? Alasannya membuat Yun Xiao benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan dia hanya bisa tersenyum kecut. Satu Lu Chongzi sudah cukup, saya tidak tahan dengan kemunculan Lu Chongzi kedua di dunia ini. Ekspresi Yu Shengfeng menjadi dingin, dan niat membunuh yang tak ada habisnya keluar dari matanya. Yun Xiao bergerak dalam sekejap, dia melakukan gerakan mantra dan berteriak, mengikat.
Rune yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak pada kunci esensi iblis seperti jaring dan menjadi sangat kuat, mengunci Hu Shenfeng di tempatnya. Kunci vitalitas iblis memang efektif melawan kekuatan Aegirin, tapi apakah kamu lupa bahwa rantai ini awalnya milikku? Memamerkan keahlianmu di depan seorang ahli, kamu adalah bahan tertawaan. Yu Shenfeng mencibir, sebuah cahaya melintas di antara alisnya dan segel aneh muncul. Rantai seperti sarang laba-laba segera mulai bergetar dengan suara gemerincing, seolah-olah akan putus. Serang! Yun Xiao tiba-tiba berteriak, serang! Dia mengulurkan tangannya dan dengan gelombang energi spiritualnya, langit tusita 3 warna muncul di udara dan jatuh. Melepaskan, mata Yu Shenfeng memancarkan bintang-bintang dingin saat dia berteriak. Rantai di sekitar tubuhnya bergetar hebat, tetapi masih terkunci rapat, tidak menunjukkan tanda-tanda tidak terkunci. Apa? Hati Yu Shenfeng tiba-tiba tenggelam, tatapannya seperti pisau saat dia melihat rantai itu, dia melihat bahwa ada bintik-bintik cahaya keemasan pada rantai esensi iblis hitam yang berkedip. Dalam kehampaan, sepertinya ada rantai emas panjang yang tumpang tindih dengan kunci mana. Itu Pixiu, Pixiu. Yu Shenfeng tiba-tiba menghirup napas dingin dan berteriak dengan khawatir, kunci kekuatan alam. Ledakan, langit tusita 3 warna jatuh, dan ruang menekan seperti jam pasir, tubuh Yu Shenfeng dirobohkan, dan dia bingung. Tusita 3 warna dipukul mundur pada saat yang sama, dengan lambaian. Tangannya, Yun Xiao menyimpannya, dan pada saat yang sama, dia mengucapkan mantra pedang, mengirimkan 36 pedang bintang dingin surga utara. Qiyu Muji telah mempersiapkan diri untuk waktu yang lama, ketika dia melihat Yun Xiao bergerak, sosoknya berkedip pada saat yang sama, dan jejak kaki besar menginjak-injak. Kaki diting, Yu Shenfeng terkejut dan marah, meskipun 3 puncak gunung tidak menyakitinya, dia masih ditabrak oleh mereka, sekarang setelah mereka berdua bergabung, dia bisa merasakan bahayanya. Namun, seluruh tubuhnya terikat oleh kunci esensi iblis dan kunci kekuatan alam, dan dia tidak bisa bergerak. Sial, jangan lupa bahwa Anda berada di bawah batasan saya, meledak, meledak, meledak. Dia sangat marah, dia memuntahkan seutas segel dan meneriakkan kata, meledak, 3 kali. Tapi tidak ada yang terjadi. 36 pedang itu berubah menjadi jimat pedang dan menebas tubuhnya, membuat suara, bang bang bang, bekas pedang tertinggal di tubuhnya, dan pedang sombong Qi bergegas ke tubuhnya dan menghancurkannya. Pada saat yang sama, kaki diting mendarat di tubuhnya. Ledakan, tubuh Yu Shenfeng dipukul dengan keras, dan dia merasakan seteguk darah mengalir ke tenggorokannya, hampir meludahkannya. Kunci vitalitas iblis dan rantai kekuatan alam di sekitarnya bergemerincing, kekuatannya ditekan oleh kunci vitalitas iblis, dan munculnya rantai kekuatan alam membuatnya semakin terkejut, dia hampir sepenuhnya bingung. Dikatakan bahwa di dunia, ketika kekuatan yang melampaui aturan muncul, ia akan mengumpulkan kekuatan dunia dan membentuk rantai aturan. Pikirannya kosong, bahkan seorang ahli alam dewa tidak dapat memobilisasi kunci kekuatan alam, dia tidak tahu bahwa itu adalah segel kekuatan alam yang dipadatkan oleh Yun Xiao dari tablet alam ilahi, dia pikir itu adalah kekuatan hukum dari alam bela diri surgawi, dan dia benar-benar tercengang. Tidak bagus, tubuh fisiknya lengkap, dan dia memiliki tubuh kudus yang abadi. Gerakan biasa tidak bisa menyakitinya sama sekali, gunakan gerakan pamungkasmu. Atas perintah Yun Xiao, dia menarik pedang bintang dingin surga utara, dan tablet alam ilahi perlahan terbang keluar, berubah menjadi monumen megah yang jatuh dari langit. Ekspresi Qiyu Muji juga jahat, dengan raungan keras, satu tanduk muncul di dahinya dan tiba-tiba ditembak jatuh. Setelah beberapa saat terkejut dan marah, Yu Shenfeng akhirnya kembali sadar dan menemukan bahwa apa yang disebut kunci kekuatan dunia ini tampaknya berbeda dari legenda, setidaknya, kekuatannya jauh dari apa yang dikabarkan, jika bukan karena bantuan kunci esensi iblis, itu tidak akan bisa menahannya sama sekali. Tubuh sejati idola Dharma. Dia meraung dan memanggil 3 kepala dan 6 lengan pada saat yang sama, salah satu tangannya memegang roda dunia bawah dan menebas kunci esensi iblis. Tiba-tiba, sesosok muncul di langit dan langsung meraih roda dunia bawah. Ledakan, salah satu lengan labu Little King Kong telah terbelah menjadi 2, tetapi dia tanpa ekspresi, matanya yang seperti kacang berbalik dan dia berkata, Iblis es Heart Flame yang kamu inginkan, ini dia. Apa, Anda?
Hati Yu Shengfeng tenggelam saat dia tiba-tiba menemukan bahwa ada yang salah dengan boneka ini, sebuah lengan di belakangnya tiba-tiba meninju. Alis tengah lingu diberkedip, dan bunga es yang indah muncul, seperti epifilum yang berumur pendek, ia jatuh pada angin yang diciptakan oleh tinju. Pada saat yang sama, suara Bei Feng Nan bergema di udara. Satu mengendalikan 10.000 dunia, 8 kastanya air bersinar, fokuskan semangat sebagai pedang. Sepetak racun hijau muncul, dan berubah menjadi bayangan 10.000 pedang yang menebas. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan menakutkan membubung ke langit, dan seluruh halaman langsung berubah menjadi abu, gaya tumbukan menyebar ke segala arah. Ayo pergi. Di tengah kekacauan, Yun Xiao berteriak keras, Ling Mudi dan Bei Mingnan ditarik ke tablet alam ilahi olehnya, dan dia berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari tempatnya berada. Qiu Muji juga melebarkan sayapnya dan energi spasialnya melonjak saat dia menghilang. Kamu ingin pergi? Suara marah Yu Shengfeng terdengar, kunci esensi iblis dan kunci kekuatan alam hancur oleh benturan besar, tubuhnya yang kekar bergegas keluar dari api es yang menakutkan dengan darah di sudut mulutnya, dia melihat dua fluktuasi spasial karena terkejut dan marah. Tetap di sini. Sebuah aura datang menekan dari tubuhnya, dan ruang di kejauhan terdistorsi. Yun Xiao dan Qiu Muji, yang akan menghilang, muncul kembali, wajah mereka pucat saat mereka berteriak ketakutan. Tiba-tiba, pupil Yu Shengfeng menyusut saat dia melihat ki hijau yang mengelilingi tubuhnya, seolah-olah dia telah melihat hantu saat dia berteriak, 7 Damas Illusion Green. Tekanan yang kuat tiba-tiba menghilang, dan kepalanya berkeringat dingin, dia buru-buru membuat segel tangan dengan satu tangan, dan semua kekuatannya ditarik untuk melindungi tubuhnya. Yun Xiao dan Qiu Muji segera merasakan tekanan diangkat, sangat gembira, mereka berubah menjadi berkas cahaya dan menghilang dari tempat mereka berada. Mata Yu Shengfeng dipenuhi dengan amarah saat dia melihat mereka berdua pergi, kemudian, racun hijau di sekitar tubuhnya perlahan memudar di bawah penindasan kekuatannya, akhirnya, itu berubah menjadi asap hijau tidak berwarna dan menghilang. Pertempuran antara ketiganya secara langsung membuat khawatir seluruh kota bulan merah. Untuk sementara waktu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak di langit dan datang dari segala arah. Wajah Yu Shengfeng sangat suram, dia segera menarik auranya dan terbang ke sekelompok orang dari lautan formasi jiwa. Dia menatap Luo Tian dengan dingin, memberi isyarat padanya untuk menjadi lebih pintar. Tidak hanya seluruh halaman yang dihancurkan oleh serangan itu, tetapi ruang rahasia juga telah menjadi abu, dan beberapa alkemis telah meninggal bahkan tanpa meninggalkan mayat. Bo Yuqing juga keluar dari ruang rahasia karena kaget, ketika dia melihat wajah tuannya, yang pucat seperti terong es, dan kemudian melihat ke tanah yang penuh dengan serigala dan sosok Qiu Muji yang hilang, dia segera mengerti apa yang telah terjadi. Dia juga terkejut, tidak mengerti bagaimana mereka berdua berhasil melarikan diri. Yu Shengfeng meraih di udara, dan kunci esensi iblis yang jatuh ke tanah disingkirkan, satu-satunya keuntungan kali ini adalah kunci. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan sosok manusia padat yang memancarkan fluktuasi energi unsur yang melonjak, mereka semua memandang kerumunan dengan kaget. Tuan Luo Tian, apa yang terjadi? Ruang itu sedikit bergetar, dan sosok Tang Qing muncul, wajahnya penuh kebingungan dan kemarahan. Lu Tian berkata dengan getir, maaf, tuanku, saya tidak sengaja membuat kesalahan ketika saya berlatih barusan, banyak orang yang tidak bersalah kehilangan nyawa mereka, saya benar-benar minta maaf. Apakah ada yang tidak beres dengan kultivasi Anda? Semua orang terkejut, fluktuasi energi yang menakutkan barusan mengejutkan, banyak orang berkultivasi di ruang rahasia dan hampir muntah darah, itu hanya kecelakaan. Tang Qing juga penuh keraguan, dan berkata perlahan, kekuatan Tuan Luo Tian menakutkan, kekuatan fluktuasi barusan setidaknya adalah kekuatan puncak kedaulatan bela diri bintang 9. Orang-orang di langit menjadi pucat ketakutan saat mereka menatap Luo Tian dengan ngeri. Dao bela diri Luo Tian begitu kuat sehingga namanya dikenal di seluruh dunia, tidak ada yang menyangka dia akan menjadi ahli bintang 9 puncak, semua orang memandangnya dengan hormat. Luo Tian tersenyum pahit, Tuan Kota, Anda terlalu baik, aku baru saja menguji seni ilahi yang sangat berbahaya dan tidak bisa mengendalikannya, yang menyebabkan bencana ini, saya benar-benar malu telah menyebabkan lebih banyak masalah bagi semua orang.
Begitu, kata Tang Qing, saya tidak berani menimbulkan masalah, tetapi Tuan Luo Tian, tolong jaga diri Anda dan jangan biarkan apapun terjadi pada Anda, kalau tidak, bagaimana saya bisa menghadapi lautan pembentukan jiwa? Masalah Tuan Yong Tianyun telah membuatku merasa tidak nyaman, jadi aku tidak bisa lepas dari kesalahan. Tianyun ditakdirkan untuk mengalami kesengsaraan ini, itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Luo Tian. Tidak ada yang bisa tinggal di sini lagi, aku akan meminta seseorang membawamu ke kediaman lain. Tang Qing mengangguk dan berkata. Terima kasih, kata Luo Tian. Dengan sangat cepat, Luo Tian dan yang lainnya menetap di tempat lain, halaman kecil dari sebelumnya sudah benar-benar ditinggalkan dan bumi hangus. Tang Qing segera memerintahkan orang-orang untuk menyegelnya dan mulai membersihkan tempat itu, berencana untuk membangunnya kembali. Bagaimana menurutmu? Di reruntuhan, ayah dan anak itu satu demi satu, Tang Qing bertanya dengan ringan, seolah-olah dia sedang menguji pendapat Tang Xin. Tang Xin mengambil beberapa langkah di bumi hangus dan berkata, Luo Tian tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat, Wei Qing mungkin benar, para alkemis ini menyembunyikan sesuatu dari kita. Tang Qing berkata, jika Luo Tian berbohong, maka Fu Yichun juga berbohong, itu membuktikan bahwa mereka bertemu dengan sosok yang sangat kuat dalam perjalanan ini dan menaklukkan mereka semua. Mungkinkah Qiu Muji? Tang Xin terkejut. Tang Qing merenung sejenak dan berkata, saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini, jika Qiu Muji telah membunuh Lei Ling dan Yong Tianyun sebelum menaklukkan Luo Tian dan Fu Yichun, itu akan masuk akal, jika itu masalahnya, lalu bagaimana dengan orang-orang Qiu Muji? Dan bagaimana dengan Yun Xiao, yang telah bertarung dengannya di kota Fengling? Yang terpenting, Tuan Xiao Xiao dan Tuan Huan Mi sama-sama berdaulat bela diri bintang 9 puncak, mungkinkah mereka dibunuh oleh Qiu Muji? Ayah, maksudmu ada orang lain? Tang Xin bertanya, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, mengapa kita tidak menangkap Fu Yichun dan menginterogasinya? Sudah lama sekali, dan sisa-sisa kota bulan merah ini masih belum tulus berjanji setia kepada kita. Kita tidak boleh memukuli rumput dan memperingatkan ular. Ketiga pertanyaan ini adalah kunci dari keseluruhan masalah, murid Tang Qing menyusut, dan dia berkata dengan hati-hati, dari gambar yang dikirim oleh Roto Essence dari kota Fengling, saya secara kasar dapat menyimpulkan kekuatan Qiu Muji. Dia paling banyak adalah kaisar bela diri bintang 9 puncak, dia bahkan mungkin tidak sekuat itu, tidak mungkin baginya untuk membunuh Xiao Xiao dan Huan Mi, dua puncak bela diri tertinggi, jika keberadaan yang lebih kuat muncul, maka semuanya akan masuk akal. Dia melihat tanah hangus di tanah dan berkata sambil berpikir, bagaimana? Apa maksudmu? Tang Xin tercengang dan tidak tahu mengapa. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, kekuatan menakutkan barusan tampaknya menjadi barang legendaris, tapi aku tidak yakin, jika itu benar-benar hal itu, maka kita akan berada dalam masalah besar. Seorang lelaki tua berjubah hitam telah muncul di bumi hangus tanpa ada yang menyadarinya, dia berdiri di depan Tang Qing dan putranya diam-diam. Tang Xin terkejut dan buru-buru mundur selangkah, menjadi sangat waspada, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, indra ilahinya tidak akan bisa mendeteksi orang di depannya. Ekspresi Tang Qing berubah dan dia tampak sedikit terkejut, apa maksudmu dengan masalah besar? Bahkan kamu tidak bisa menekannya. Tang Xin sedikit ketakutan, pria di depannya tidak bernapas, dan dia tidak bisa melihat wajahnya di bawah jubah hitam, sekilas, itu seperti lautan bintang, dalam dan tak berdasar. Saya tidak bisa mengatakan untuk saat ini, tetapi saya merasa bahwa pernikahan ini tidak sederhana, aku khawatir kita akan bertemu dengan pembudidaya yang kuat dengan level yang sama, kata suara berjubah hitam. Ekspresi Tang Qing sangat berubah, dia secara alami tahu apa yang disebut, level yang sama, dari pria berjubah hitam itu, dan ekspresi ngeri melintas di matanya. Jubah hitam berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu terlalu khawatir, kehendak surga adalah konstan, semuanya ada di bawah dao surgawi, kami akan melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Terima kasih atas kerja kerasmu, Tang Qing mengangguk. Tang Xin masih curiga dan menebak identitas orang di depannya ketika dia tiba-tiba gemetar dan terkejut menemukan bahwa tidak ada seorang pun di depannya, sosok berjubah hitam itu telah menghilang tanpa sepengetahuannya. Ayo pergi, kata Tang Qing. Tenggorokan Tang Xin mengeluarkan suara, beberapa kali,
tetapi dia akhirnya menahan diri untuk bertanya, karena dia tahu bahwa waktunya tidak tepat. Ketika saatnya tiba, Tang Qing secara alami akan menceritakan segalanya. Di luar kota bulan merah, pada jarak yang tidak diketahui, dua sosok berdiri tegak dan perkasa, keduanya saling menatap dingin. Qiu Muji tiba-tiba mencibir dan berkata, "Saya tidak dapat menyangkal bahwa Anda melakukan banyak hal untuk melarikan diri kali ini, tapi kamu terlalu naif jika kamu pikir kamu bisa membuatku tinggal. Aku tidak sombong, tapi aku orang pertama di bawah transendensi ilahi." Dia menatap Yun Xiao dengan menghina dan berkata, "Demi aliansi kita kali ini, aku sudah sangat baik dengan tidak membunuhmu, cepat dan tersesat." Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh dan menyilangkan tangannya di depan dadanya saat dia berkata, "Aku tidak terbiasa menguasai perubahan hati Muji yang tiba-tiba. Kamu telah mempertaruhkan nyawamu, jadi aku akan mengampuni hidupmu kali ini." Qiu Muji mendengus. Senyum Yun Xiao tidak memudar, "Jangan lakukan ini, saya benar-benar tidak terbiasa, tolong jangan mengampuni saya, ayo, datang dan bunuh aku." Petik 2. Aura dingin menyembur keluar dari tubuh Qiu Muji saat dia dengan marah berkata, "Kamu benar-benar ingin mati." Yun Xiao menyipitkan matanya saat dia mengangguk dan berkata, "Itu benar." Wajah Qiu Muji suram dan tidak pasti, dia tiba-tiba melebarkan sayapnya dan berteriak, "Tuan tua ini tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu, jangan melewati batas." Energi spasial pada bulu rawa hitam berfluktuasi dan hendak menembus udara. Sambil tersenyum, Yun Xiao melemparkan pukulan, dan seluruh ruang langsung dikompresi, kekuatan memutar di sekitar Qiu Muji memantul kembali dan menjadi datar, gagal menembus udara. "Li Yun Xiao!" Qiu Muji berteriak dengan marah, "Jangan paksa aku." Senyum di wajah Yun Xiao memudar saat dia berkata dengan dingin, "Crazy Jie, kenapa kamu masih berpura-pura di depanku? Anda juga dapat melanggar batasan Yu Shengfeng, itu benar-benar mengejutkan saya, aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu melakukannya." Ekspresi Qiu Muji sedikit berubah, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak bisa menyembunyikannya dari matamu, memang, saya menghancurkan sendiri dantian asli saya untuk melanggar batasan, dan saya menggunakan dantian cadangan saya." Mulut Yun Xiao terbuka lebar karena terkejut, dia menyeka keringat dingin dari wajahnya dan berkata dengan linglung, "Ada cadangan untuk dantian." Qiu Muji mencibir, dantian dipadatkan menjadi lautan Qi di tubuh manusia, sementara itu dikondensasi menjadi inti iblis di tubuh binatang iblis. Tubuh kuasi sage lelaki tua ini dapat menggunakan lautan Qi dan inti iblis. Saya masih memiliki banyak dantian cadangan. Hanya saja belum sepenuhnya terintegrasi. Kamu pasti melihat cacat dari kaki di Ting, kan? Memang, Yun Xiao tidak menyangkalnya, pada saat krisis itu, ketika serangan kekuatan penuh Anda bahkan tidak sekuat di kota Fengling, saya tahu bahwa itu Anda pasti mengalami kecelakaan saat menembus penghalang pembatas, hanya saja tuan muda ini bahkan tidak bermimpi bahwa itu akan rusak sedemikian rupa. Masih banyak lagi yang tidak bisa kamu bayangkan. Qiu Muji berkata dengan dingin, dia mengerutkan alisnya dan bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa memecahkannya?" Segel Yu Shengfeng memang kuat, tidak ada cara lain untuk memecahnya selain dengan paksa. "Aku tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaanmu," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "saya sudah mengatakan begitu banyak omong kosong, apakah Anda ingin dipukuli, atau hanya menyerah?" Petik 2. Meskipun dantian dan kihai saya tidak mulus saat ini, saya masih bukan seseorang yang bisa Anda kalahkan di level Anda, aku akan bisa membunuhmu bahkan jika aku terluka parah setidaknya. Qiu Muji berkata dengan marah. "Tuan Jie," Yun Xiao mencibir, "berhenti berpura-pura, ketika aku baru saja menyerang, kamu melihat dua kartu trufku, kan? Jika tidak, saya tidak akan terburu-buru untuk pergi." Dia melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan muncul di depannya. Ling Mudi dan Bei Fengnan masing-masing muncul di kiri dan kanan Qiu Muji, mereka bertiga membentuk formasi dan menutup jalur mundur Qiu Muji. Ekspresi Qiu Muji berubah drastis dan menjadi sangat serius. Setelah menatap mereka berdua sebentar, dia perlahan berkata, "Kamu memiliki artefak suci kapal Nuh. Tebak apapun yang kamu inginkan," kata Yun Xiao, "saya hanya ingin tahu apakah Anda ingin dipukuli atau mematuhi saya." Qiu Muji sangat marah hingga dia tertawa, bahkan Ni Shengfeng tidak bisa membuatku tunduk padanya, menurutmu kamu siapa? Yun Xiao tersenyum dan berkata, "Tuanku,
jangan terlalu bersemangat, yang diinginkan Gu Shengfeng adalah seorang pelayan, dan yang saya inginkan adalah aliansi antar ahli dapat ditemukan di mana-mana, selain itu, bahkan jika Yu Shengfeng tidak bisa membunuhmu, aku mungkin bisa. Aku tahu kamu memiliki lidah yang ceroboh, tapi aku benar-benar tidak bisa melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membentuk aliansi denganku. Qiu Muji berkata dengan dingin. Kualifikasinya sangat sederhana, kata Yun Xiao, jika kami bertiga bergabung untuk melawanmu, kami akan memiliki peluang 50% untuk menang, dan kami akan mengendalikan hidup dan matimu, itulah kualifikasinya. Adapun manfaatnya, apakah Darren melupakan Wei Qing? Apa maksudmu dengan itu? Tubuh Qiu Muji gemetar saat dia berteriak. Yun Xiao tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, jangan lupa tujuan perjalanan Xiao Xiao dan Huan Mi, mereka ingin menangkapku untuk membunuhmu, sekarang, mereka berdua sudah mati, jika Anda adalah Wei Qing, yang berada jauh di zona suci, apa yang akan Anda lakukan? Petik 2. Alis Qiu Muji berkerut, dia juga telah memutuskan kontak dengan Wei Qing, mengesampingkan siapa yang telah membunuh Xiao Xiao dan Huan Mi, karena Wei Qing memiliki niat untuk membunuhnya, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja mengingat gayanya dalam melakukan sesuatu, operasi berikutnya akan lebih menggelegar. Melihat keraguannya, Yun Xiao tertawa dan berkata, Wei Qing pasti akan berpikir bahwa kamulah yang membunuh Xiao Xiao dan Huan Mi, dan evaluasinya terhadap kekuatanmu akan meningkat ke tingkat yang jauh melebihi. Kekuatanmu sendiri, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri saat kamu menyerang lagi? Dari nada suaramu, mungkinkah kamu bisa membantuku membunuh Wei Qing? Qiu Muji berkata dengan dingin, jika dia memiliki kekuatan, apakah dia masih perlu membentuk aliansi denganku? Memang benar bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Wei Qing, kata Yun Xiao, tapi setidaknya kita memiliki kesempatan yang lebih baik jika kita bekerja sama, bukan? Ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh dari musuh adalah teman, sejujurnya, aku juga merasa menjijikkan bekerja dengan setengah manusia, setengah binatang sepertimu, jika bukan karena fakta bahwa kekuatan Wei Qing terlalu kuat, apakah menurutmu aku akan bersedia bekerja dengan orang menjijikkan sepertimu? Kamu terlalu pintar, bagaimana aku tahu kamu tidak memanfaatkanku? Qiu Muji berkata dengan ketakutan. Dia membidik Wei Qing meskipun dia menggunakannya sebagai tombak, kata Yun Xiao sambil tersenyum, dibandingkan denganku, orang pertama yang ingin dia hadapi adalah kamu, kan? Petik 2. Qiu Muji jelas tersentuh oleh kata-katanya dan berkata, apakah kamu punya ide bagus? Tidak untuk saat ini, kata Yun Xiao, karena saya tidak cukup mengenal Wei Qing, saya tidak hanya membutuhkan kekuatan Anda, tetapi juga informasi Anda. Saya tidak tahu banyak tentang dia, tetapi saya tahu bahwa dia sedang melakukan eksperimen rahasia, kata Qiu Muji dengan cemberut. Eksperimen rahasia. Yun Xiao mengerutkan kening, eksperimen rahasia. Petik 2. Wajah Qiu Muji tiba-tiba memucat, dan tubuhnya gemetar, dengan ekspresi ketakutan, dia berteriak, mungkinkah eksperimen Yingluo berhasil? Tidak, itu tidak mungkin. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak, dia pasti berhasil, dia pasti berhasil. Kalau tidak, dia tidak akan mencoba membunuhku, bagaimana dia bisa berhasil? Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Menjelang akhir, dia hampir menggunakan semua kekuatannya untuk berteriak, dan seluruh wajahnya menjadi sangat ganas. Eksperimen macam apa ini? Teriak Yun Xiao, eksperimen macam apa ini? Tenang dan bicaralah dengan jelas. Dengan teriakan, langit bergetar, dan Qiu Muji terbangun dari linglungnya, namun, wajahnya masih benar-benar pucat, dia mengertakkan gigi dan berkata, eksperimen menciptakan dewa. Ciptaan Tuhan. Yun Xiao mengangkat alisnya yang lurus dan segera mengerti, setelah jeda yang lama, dia akhirnya tidak bisa menahan tawa, hahaha. Lelucon apa? Lelucon besar. Sebagai alkemis papan atas, apakah Anda akan mempercayai hal seperti itu? Hahaha. Qiu Muji tidak tersenyum, ekspresinya sangat tenang saat dia berkata, bukankah aku menciptakan tubuh setengah suciku? Senyum Yun Xiao memudar saat dia berkata dengan dingin, kamu berbeda, bahkan jika Anda mengumpulkan poin paling kuat dari semua makhluk yang kuat,
Anda tetap tidak dapat menyucikan tubuh Anda, itu karena, dewa, tidak bisa diciptakan, kecuali Anda mengendalikan alam semesta dan 3000 dao yang hebat, maka Anda dapat menciptakan dewa. Tidak mungkin menjadi dewa di dunia ini, tetapi ada cara untuk memperkuat tubuh fisik seseorang dan tanpa batas mendekati tingkat tubuh suci kelas 1, untuk tujuan ini, Wei Qing dan saya telah melakukan banyak eksperimen. Pejabat fisik ilahi yang tak tertandingi itu juga merupakan subjek uji coba kami karena dia sangat mungkin untuk membuka 8 gerbang dan menyucikan tubuhnya. Petik 2. Apa hasil dari percobaan itu? Yun Xiao bertanya dengan sungguh-sungguh, apa hasilnya? Kamu satu-satunya ikan setengah binatang. Saya diam-diam mengembangkan kondisi ini sendiri, jadi Wei Qing tidak mengetahuinya. Saya hanya tahu sebagian kecil dari informasi yang dia miliki, saya hanya cabang kecil dari proyek eksperimental besarnya. Apa yang saya lakukan di sini hanyalah studi tentang body fusion, adapun bagaimana menebus kekurangan dan menghilangkan serangan balik, Anda telah melihatnya sendiri, hasilnya luar biasa. Yun Xiao mendengus dingin dan berkata, mungkinkah Wei Qing telah memperoleh hasil penelitianmu, jadi dia tidak membutuhkanmu lagi? Atau apakah Anda menyinggung perasaannya dengan cara apapun? Aku pasti tidak akan. Qiu Muji menggelengkan kepalanya, saya satu-satunya yang tahu tentang metode ini untuk mencapai keseimbangan setelah menghilangkan semua serangan balik, adapun menyinggung Ying Luo, di level kita, apakah ada yang lebih penting daripada mencapai level abadi? Yun Xiao berpikir keras, dan wajahnya menjadi sangat serius saat dia berkata, menurut apa yang kamu katakan, kamu tidak berguna baginya lagi, jadi dia membunuhmu, dan dia tidak membutuhkan teknik penyeimbangan counter charge ini lagi. Itu benar, wajah Qiu Muji menjadi pucat, dia menginvestasikan banyak energi dan sumber daya untuk mendukung penelitian seni saya, tetapi sekarang dia tidak menginginkannya lagi, itu terlalu aneh, oleh karena itu, aku menduga bahwa itu dia kemungkinan besar sudah menguasai teknik sebenarnya untuk mencapai penguasaan penuh tubuh fisik. Ling Mudi, yang diam selama ini, tiba-tiba berkata, seseorang hanya perlu membuka 8 gerbang untuk melengkapi tubuh fisik, ini adalah cara untuk mengolah tubuh sendiri, bahkan jika tidak ada aturan 10 penjuru di dunia, itu bisa dilakukan, tetapi lebih sulit, ini tidak seperti tidak ada preseden untuk mencapai ke-8 gerbang melalui seni sihir. Apa? Yun Xiao dan Qiu Muji berteriak khawatir pada saat yang sama. Tuanku, kata Yun Xiao dengan heran, Anda tahu metode untuk mencapai kesempurnaan jasmani. Qiu Muji, di sisi lain, menatap Ling Mudi dengan ekspresi bingung, dia tidak tahu siapa orang ini yang berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Ya, Ling Mudi mengangguk, saya tahu cara untuk mematahkan 8 belenggu melalui seni, beberapa pil ilahi sangat kuat dan dapat melakukan ini, namun, semuanya hanya bisa dicapai dengan menggunakan kekuatan alam ilahi segala arah dan aturan kondensasi, di bawah langit saat ini, itu sangat sulit. Ada seseorang dengan tubuh fisik lengkap di sini, mengapa kamu tidak bertanya padanya? Dia tiba-tiba menunjuk dengan jarinya. Apa? Keduanya terkejut lagi, Yun Xiao sedikit lebih baik, karena dia tahu bahwa Bei Mingnan memiliki tubuh racun langit dan bumi dan telah memadatkan 7 damas Illusion Green, di era itu, tidak mengherankan jika dia bisa menguduskan tubuhnya. Wajah Bei Mingnan dipenuhi dengan ekspresi rumit saat dia perlahan berkata, aku lebih suka tidak memiliki tubuh fisik yang lengkap saat itu dan kembali ke bumi sejak lama, aku tidak ingin tinggal di dunia ini dan menjadi seperti ini, bukan manusia atau hantu. Kami di sini untuk mendengarkan pendapatmu, bukan ratapanmu, kata Ling Mudi, memutar matanya yang manik-manik. Mata Qiu Muji menyipitkan mata dan berubah menjadi hijau saat dia melihat melalui penampilan Nan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bei Mang Nan menghela nafas, sebenarnya, tidak ada yang aneh tentang itu, saat itu, saya langsung menyempurnakan 7 ilusi damas hijau dan menggabungkannya dengan tubuh berbisa bumi surga saya, aku membuka 8 gerbang dan menguduskan tubuhku, saya tidak menggunakan kekuatan 10 aturan. Jantung Yun Xiao berdetak kencang saat dia berseru, jika ada seorang seniman bela diri dengan tubuh berbisa bumi langit sekarang dan aku membiarkannya memurnikan 5 racun utama kepunahan, apakah aku bisa menyucikan tubuhku? Petik 2. Bei Xiaonan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, selama aku tidak mati, aku seharusnya bisa, yang disebut tubuh racun surga.
Bumi tidak kebal terhadap semua racun, setidaknya 5 racun pembasmi utama dapat mengambil nyawanya. Jika seseorang dapat memperbaikinya menjadi tubuh abadi, seseorang dapat merangsang kekuatan tubuh racun hingga batas dan menerobos belenggu 8 gerbang. Mata Kyumuji dipenuhi ketakutan, dia tidak bisa membantu tetapi sangat waspada untuk menjadi Nan. Seni Daomu sangat istimewa, apakah Anda memiliki seni yang dapat membantu saya memulihkan penampilan saya? Bei Feng Nan meliriknya. Kyumuji tertegun sejenak sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, bukankah ini Ying Luo agak sulit? Kamu sudah menjadi mayat busuk, bagaimana kamu akan pulih? Ai, Bei Xiaonan menghela nafas. Bersambung.